Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Ainun. Mbak Ainun tidak menyebutkan dari daerah mana. Cuman Mbak Ainun itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000-an. Jadi di tahun 2000-an tersebut, mohon maaf, keselak. Mbak Ainun itu ceritanya mesantren, mondok sambil sekolah gitu ya. Nah, itu kan tinggalnya di sebuah asrama lah kayak gitu ya, asrama pondok atau apapun lah istilahnya begitu ya. Nah, ini satu kamar itu ada 8 orang pakai ranjang yang tumpuk, ada yang di bawah, ada yang di atas, seperti asrama-asrama pada umumnya seperti itu. Di tahun pertama Mbak Ainun itu tadi mondok sambil sekolah itu atau tinggal di asrama tersebut, ya semuanya itu baik-baik aja, tidak ada masalah sama sekali. Sampai akhirnya saat naik kelas, Mbak Ainun itu kedatangan satu orang, ada satu teman juniornya, dia itu baru masuk waktu itu, namanya Mbak Siti. Nah, ini Mbak Siti ditempatkan di kamar tersebut sama Mbak Ainun, dan posisinya itu Mbak Ainun sendiri itu di ranjang yang atas ya. Dan memang ya udahlah, karena udah terbiasa tidur di situ, ya wis enak aja gitu ya, mau pindah juga males karena udah terbiasa di sini enak. Nah, si Mbak Siti itu yang baru itu ditempatkan di sampingnya si Mbak Ainun tadi, sama-sama ranjang atas, cuman sebelah situ gitu, sisi yang satunya. Di tengahnya itu kan ada meja, terus ada lemari dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini awal-awal Mbak Siti masuk ke situ, ya memang agak sedikit susah bergaul, agak sedikit susah berkomunikasi. Anaknya itu pendiam banget dan tidak tahu kayak apa ya. Kalau yang diperhatikan oleh Mbak Ainun sendiri, Mbak Siti itu kayak banyak melamun atau bagaimana. Cuman Mbak Ainun mikirnya, oh ini mungkin karena baru kali ini jauh dari orang tua, ngerasain hidup mandiri di asrama, apa-apa serba sendiri. Mungkin dia masih penyesuaian dengan hal tersebut dan ya terlihat murung begitu kan, suka diem dan akhirnya suka diajak ngobrol sama Mbak Ainun dan kawan-kawan di situ. Siti bukan gak diajak ngobrol doang, tapi diajak beraktivitas. Siti, ayo yuk ikut ke situ yuk, acara ini. Itu pun diem dulu sejenak, sampai akhirnya Siti, jangan ngelamun, ndak boleh ngelamun, kata Mbak Ainun. Iya Mbak, apa Mbak? Ini yuk ikut kegiatan ini ya, diajakin kan, akhirnya ke sana. Ya sudah lumayan, kayak gitulah, harus diajak dulu gitu ya. Termasuk makan. Kalau misal jam makan malam gitu kan, Siti kamu udah makan belum? Itu diem dulu. Nanti kalau misal, jangan ngelamun, jangan ngelamun. Iya Mbak, kenapa Mbak? Pasti begitu. Makan dulu yuk, makan yuk. Aku belum lapar Mbak. Enggak, makan sekarang. Nanti kalau makannya nanti keburu habis, itu kan makannya juga disediakan ya pihak sana ya. Kecuali memang mau beli lauk tambahan atau apa, itu bisa di sekitaran situ tuh ada yang jual. Nah, akhirnya apa? Si Mbak Ainun, Mbak Siti sendiri itu mulai akrab. Dan Mbak Ainun ngerasa, aku kok kayak agak kasihan ya melihat Siti kok seperti itu. Dia itu sebenarnya ada apa sih? Apa sih yang dia pikirkan? Kok lumayan cukup lama nih. Waktu itu udah hampir 1 bulan. Kondisinya Mbak Siti masih seperti itu. Belum ada perubahan sama sekali. Ini gimana ya enaknya ya? Ya sempat diobrolin di belakang Mbak Siti di situ. Iya ya, Siti suka ngelamun ya. Kenapa ya? Aku juga ndak tahu, katanya begitu kan. Ya udah sering diajakin ngobrol aja yuk. Soalnya ya begitu. Nah, jadi ada kasus di asrama tersebut. Itu beda kamar. Nah,
si orang ini, si anak ini, anggap aja namanya Mbak Lia misalkan. Lia itu punya karakter yang mirip seperti Mbak Siti. Orangnya itu pendiam, banyak ngelamun, nggak dominan lah di sosial gitu ya, di lingkungan pertemanannya itu nggak dominan. Nah, ini sebelum-sebelumnya, mungkin baru sekitar semingguan yang lalu, itu heboh di asrama karena apa? Si Mbak Lia itu kerasukan di situ. Ya, begitulah bikin serem intinya ya. Malam-malam itu teriak-teriak, terus keluar kamar. Mohon maaf gitu, untung itu kan asrama putri ya. Ya cuman pakai bawahan doang gitu. Atasnya tuh enggak. Terus nari-nari di di tengah itu loh, di asrama itu ada ruang tengahnya di sana ya. Kalau misal ya untuk keperluan bersama lah di situ. Nah, itu di ruang tengah di sana akhirnya kan yang lain-lain itu pada ngumpul ke situ. Ya menyaksikan hal tersebut termasuk disembuhkan dan sebagainya, sama itu nutupin gitu ya. Akhirnya apa? Ya disembuhkan. Nah, ada ketakutan si Mbak Ainun itu, nanti takutnya Siti itu seperti itu, ini enaknya gimana? Ya wis, ya udah kita ajakin ngobrol terus. Pokoknya kita baik-baikin lah biar Siti itu nggak banyak ngelamun. Banyak yang sayang gitu sama Mbak Siti, teman-temannya, sampai akhirnya Mbak Siti pun mulai setelah 1 bulan mulai ada penyesuaian, mulai ya udah mulai berani bertanya, Mbak, kalau ini apa ya Mbak ya? Nah, itu suatu kemajuan kalau menurut Mbak Ainun ya. Ini suatu kemajuan. Siti itu sekarang udah berani bertanya. Sebelumnya itu sama sekali nggak ada pertanyaan keluar dari mulutnya. Ya dijawab baik-baik begini sampai ya sudah 1 bulan lewat itu, mungkin penyesuaian ya Mbak Siti pun sudah terlihat banyak kemajuan. Dia udah berkomunikasi, udah mulai mengenal kamar sebelah juga. Saat ketemu juga udah senyum, nggak cuma nunduk aja pas waktu awal nunduk dan ngelamun kayak gitu kan. Terus pokoknya udah mulai banyak perubahan sampai pada suatu hari. Jadi pada suatu hari Mbak Siti itu tiba-tiba sakit, badannya itu panas gitu ya, dan hal itu dikomunikasikan ke teman-teman yang lain, bahkan sempat diantar ke kesehatan gitu ya, di lingkungan tersebut itu ada, diperiksa dan sebagainya, udah dapat obat. Cuman setelah 3 hari dikasih obat, si Mbak Siti itu nggak kunjung sembuh, badannya itu ya masih naik turun lah, panas begitu. Takutnya ini sakitnya itu nggak sakit demam biasa, melainkan kayak tifus gitu kali ya. Soalnya ya kayak gitu, kadang panas, kadang turun, nanti panas lagi, pokoknya begitulah, naik turun. Takutnya juga demam berdarah atau apa. Anak-anak itu mulai khawatir dengan penyakit yang lebih serius. Akhirnya setelah dikomunikasikan, Mbak Ainun dan kawan-kawan ini ngomong sama kayak pengurusnya di situ dan menghubungi keluarganya si Mbak Siti. Akhirnya nggak pakai lama, hari itu juga keluarganya pun datang ke sana dan ya tentu saja meminta izin untuk membawa pulang Mbak Siti untuk berobat waktu itu. Akhirnya sudah, Mbak Siti pun dibawa pulang. Ya malam itu rasanya tuh sepi, kata Mbak Ainun. Biasanya aku nengok ke sana, ada Siti lagi tidur. Kalau enggak tuh matanya lagi merem-melek kayak lagi memikirkan sesuatu gitu ya. Terus nanti kalau diliatin Mbak Sitinya nengok, nanti dia akan nyengir gitu ya. Malu mungkin ya diperhatikan. Dan akhirnya waktu pun berjalan. Sekitar 1 minggu, nggak ada kabar sama sekali. Iyalah, komunikasinya biasanya kan kalau sekolah begitu itu kan memang terputus ya, nggak boleh ada handphone apa gitu. Dan akhirnya si Mbak Siti setelah 1 minggu pulang balik lagi ke asrama ke sana. Ya dengan kondisi yang lebih baik, lebih ceria gitu ya. Dan akhirnya seneng banget si Mbak Ainun dan kawan-kawan. Cuman kali ini tuh ada yang aneh. Ada yang beda dari Mbak Siti. Jadi malam harinya saat lagi tidur, semuanya itu udah tidur, mungkin sekitar jam 12 atau jam setengah 1 pagi, Mbak Ainun itu terbangun gara-gara mendengar ada suara orang nyanyi, suara orang bersenandung ya, lebih tepatnya ya, kayak gitu.
ih kok ada orang bersenandung. Suara itu dari kasurnya Mbak Siti di sana. Mbak Ainun pun nengok gitu kan. Ya karena cahayanya kan dibikin remang-remang gitu ya. Siti nyanyi. Diperhatikan terus sama Mbak Ainun. Kok lama-lama serem ya? Memang nggak ada apa-apa, cuman Mbak Siti doang di sana tidur. Waktu itu ngebelakangin, jadi ngadepnya tuh ke arah tembok, ngebelakangin si Mbak Ainun. Yaitu sambil nyanyi-nyanyi, dan Mbak Ainun pun ngelongok begini ke bawah. Ternyata teman-temannya juga pada bangun gitu kan. Iya lagi nyanyi gitu kan. Akhirnya apa Mbak Ainun? Siti, coba dipanggil dari arah seberang dari tempat tidurnya Mbak Ainun. Siti. Nah setelah beberapa kali Mbak Siti pun terdiam. Dan akhirnya apa? Lanjut tidur lagi semuanya. Cuman ya waktu itu gimana ya? Tidurnya itu udah nggak nyaman. Kok serem ya? Kok Siti jadi seperti itu ya? Keesokan paginya jadi ceritain. Siti, kamu tahu nggak? Tadi malam kamu tidur itu ngelindur, bilangnya begitu. Kamu itu ngelindur. Aku ngelindur apa Mbak? Kamu nyanyi, kata si Mbak Ainun gitu ya. Kamu itu ngelindurnya tuh nyanyi. Oh nyanyi Mbak? Iya kamu itu nyanyi, kata si itu kan. Tapi ya udah akhirnya lewat begitu aja ya. Bahasa ngelindur itu lumayan cukup menghibur Mbak Siti dan kawan-kawan. Daripada membayangkan, Siti kok malam-malam nyanyi-nyanyi sendiri, itu tuh menyeramkan. Cuman saat diolah menjadi ngelindur katanya, itu tuh sedikit agak ringan gitu ya. Oh ngelindur siapa aja bisa ngelindur gitu kan. Ada yang teriak-teriak, ada yang ketawa, ada yang ngomong atau apa. Nah waktu pun berjalan. Malam harinya, malam keduanya, itu di jam yang sama persis seperti kemarin, sekitar jam 12:30 pagi. Lagi-lagi Mbak Siti itu kembali nyanyi, kembali bersenandung. Ya kali ini Mbak Ainun ngelongok ke bawah, sama teman-temannya juga pada bangun, tapi udahlah gitu ya, kayak udahlah nggak mau ngurusin. Akhirnya Mbak Ainun pun sama, udahlah aku juga nggak mau ngurusin. Nyanyi-nyanyi begitu adalah mungkin sekitar 5-10 menit, lumayan cukup lama ya, karena menyeramkan gitu kan. Nyanyinya tuh nada-nada, ya pokoknya nada-nada yang mistis lah. Mbak Ainun pun bingung, kok Siti begitu ya. Tak perhatiin, aku merhatiin belum ada 1 menit itu ndak kuat. Lagi-lagi tidurnya itu ngadep ke arah tembok sana. Jadi membelakangi si Mbak Ainun ya. Diperhatikan gitu kan. Nah saat diperhatikan itu kan cuman paling 2 menit, nggak ada 1 menit. Itu udahlah, aku serem, aku ngeliatinnya tuh serem. Ngelongok lagi ke sana, nengok lagi, serem lagi. Sampai apa? Mbak Siti itu senandungnya itu berhenti. Dan begitu berhenti, Mbak Ainun itu nengok sebentar ya. Udah tidur lagi, pikirnya itu. Cuman apa? Ada yang aneh, selimutnya si Mbak Siti itu tiba-tiba geser sendiri. Itu kayak ada yang narik dari bawah. Seret gitu. Si Mbak Ainunnya di atas, itu tangannya Mbak Siti masih diem begini ya di atas, kaki nggak bergerak sama sekali, cuman selimut itu ada yang narik ke bawah. Kok selimutnya begitu sih, kok selimutnya begitu? Oh Mbak Ainun nggak berani ngeliatin, dia langsung tutup selimut juga begini seluruh mukanya. Kok Siti begitu ya, kok selimutnya jalan sendiri ya. Dan akhirnya ya wes, karena nggak berani ngeliatin dan memang nggak ada suara apapun, akhirnya apa? Tidurlah si Mbak Ainun. Itu malam kedua. Keesokan paginya, hal itu nggak disampaikan ke Mbak Ainun, ke Mbak Siti. Jadi enggak lah, ini kalau disampaikan kayaknya terlalu serem, udah biarin aja, nggak usah disampaikan. Dan akhirnya malam ketiganya itu kejadian lagi. Kali ini si Mbak Ainun itu terbangun, cuman bukan karena suara senandung. Dia tuh kayak kebangun karena mungkin dari kemarin jam segitu kebangun ya. Jadi hari ketiga pun jadi kebangun sebentar begini, terus nengok ke arahnya Mbak Siti. Nah begitu nengok ke arahnya Mbak Siti itu posisinya lagi duduk di situ, nyender ke tembok, ngelihat ke arahnya Mbak Ainun. Cuman posisinya tuh merunduk begini, tidak tahu mata ngeliatin atau enggak karena gelap, karena remang-remang di kamar tersebut.
Mbak Ainun kan jadi ngeliatin ke arahnya Mbak Siti. Ti, kamu ndak tidur, Ti. Tapi ngomongnya pelan-pelan, takut mengganggu yang lain. Ti, kamu nggak tidur, Ti. Mbak Sitinya ketawa waktu itu. Pertama ketawa pelan. Terus tiba-tiba ketawa, ngekrek gitu, ngakak gitu. Kenceng lah kata si Mbak Ainun. Itu ketawa sampai sekamar itu dia bangun semua pada ini kan. Dan ketawa cuman sebentar doang. Tapi setelah itu Mbak Siti itu brek ngejatuhin badannya ke atas kasur lagi, lanjut tidur lagi. Itu Mbak Ainun turun dari ranjang, semuanya itu pada ngumpul di kasur 2 itu yang paling deket sama pintu. Ngumpul di situ. Mereka tuh pada ketakutan. Siti kenapa ya? Siti kenapa ya? Nggak tahu. Dan dari bawah situ, mereka kan nggak berani ngelongok ke atas gitu ya. Semuanya tuh ngumpet di 2 ranjang tersebut dan suaranya Mbak Siti ranjang itu gedebrak. Itu serem banget menurut mereka. Sumpah itu ngeri banget. Kayak ada orang yang lompat-lompat terus ngejatuhin badan di ranjang tingkat itu. Ya satu ngeri, hancur itunya ya tempat tidurnya. Terus yang kedua suaranya itulah geledak. Itu benar-benar kayak digoyang-goyang seperti ini terus dipakai lompat-lompat kayak gitu. Ini yang cewek-cewek kan juga akhirnya apa jerit-jerit kan di situ. Nah, mengundang warga asrama yang lain. Akhirnya didatengin ke situ sama pengurus dan itu siswa-siswa yang mungkin mendengar hal tersebut. Dan saat pengurus datang ke sana, dilaporin lah, Mbak ini Bu, Siti tadi begini-begini ya, karena saksinya banyak. Mbak Ainun nggak ngelaporin, tapi salah satu temannya di sana yang memberikan keterangan tersebut. Si ibu pengurus pun datang ke situ, nyamperin si Mbak Siti di sana dan begitu dilongok, Mbak Siti sendiri itu posisinya lagi tidur dan lagi tidur cantik. Kasurnya rapi, ndak berantakan, selimutnya pun dipakai, matanya ya merem, tidurnya tuh enak kayak pules banget begitu kan. Sitinya tidur katanya. Ya sudah, kalian lanjut tidur lagi ya, kata si ibu itu, udah malam. Nanti ini dilanjut lagi besok, kata si. Udah kalian istirahat, semuanya masuk kamar, kata pengurus gitu. Yo, langsung pada masuk kamar, pada takut semuanya. Setan serem, pengurus juga serem, jadi nurut lah. Akhirnya si pengurus pun pergi meninggalkan kamarnya Mbak Ainun, dan Mbak Ainun dan kawan-kawan itu posisi tidurnya itu nggak ada yang berani deket sama Mbak Siti. Jadi nempatin kasurnya itu umpel-umpelan, dan mereka itu nggak ada yang di lantai atas, nggak ada yang di ranjang atas, semuanya itu turun di bawah. Ya kayak gitu, satu ranjang bertiga, berdua begitu, dimuat-muatin lah. Akhirnya ya malam itu mereka berhasil lanjut tidur. Keesokan paginya, Mbak Ainun coba ngobrol sama Mbak Siti. Ti, kamu ada jam kosong kapan? Nanti aku jam segini Mbak. Oh ya paling waktu istirahat, kata Mbak Siti kan. Oh ya wes, nah waktu istirahat itu diajak ngobrol lah sama Mbak Ainun. Ti, aku itu ngalamin ada sesuatu yang aneh yang terjadi, Ti. Apa Mbak? Sesuatu yang aneh apa Mbak? Ini aku minta maaf ya, kamu jangan tersinggung. Barangkali omonganku ada yang salah, aku minta maaf dulu di awal, kata Mbak Ainun. Iya Mbak, enggak apa-apa Mbak, ada apa gitu kan. Beberapa hari ini aku ngeliatin ada sesuatu yang aneh yang terjadi sama kamu, Ti. Kamu itu bersenandung kalau malam itu kan tak anggapnya ngelindur gitu kan, cuman kok enggak, kesini kok agak serem. Sampai puncak-puncaknya itu tadi malam, Ti, itu sampai rame loh. Waktu itu pengurus belum ngedatengin Mbak Siti, jadi Mbak Siti juga belum tahu. Dan akhirnya apa diceritakan, semalam itu begini, Ti, kamu itu lompat-lompat di kasur sama ketawa gitu ya, kenceng banget. Itu tuh ya bikin kami itu shock semua. Maaf ya Ti ya sebelumnya ya. Mbak Siti pun diem aja. Ti, Siti itu dipanggil kan. Iya Mbak, kenapa Mbak? Aku udah cerita panjang lebar. Enggak, aku nangkep kok ceritanya Mbak Ainun, aku nangkep. Cuman Mbak, aku juga bingung, kata si Mbak Siti. Jadi
aku itu, kamu udah ngerti apa-apa, emang kamu nggak inget apa-apa gitu kan. Mbak Ainun kan nanya, aku nggak inget apa-apa Mbak, yang aku inget ya kalau malam tidur pules enak, intinya seperti itu ya. Paling kadang ya mimpi-mimpi sedikit gitu, yang paginya aku itu udah lupa. Dah di situ Mbak Siti akhirnya cerita, cuman memang iya sih Mbak, kalau misal Mbak Ainun dan kawan-kawan mengalami atau melihat sesuatu yang aneh, mungkin ini ada hubungannya dengan sakitku yang kemarin, kata Mbak Ainun. Loh, emang kenapa? Emang ada apa? Iya, kemarin kan waktu aku sakit kan aku dibawa pulang Mbak ke kampung. Cuman kata salah satu kerabat, masih saudara, itu Mbak Siti bukan sakit medis gitu ya. Ini bukan sakit ini nih. Ini tuh sakit nggak bener, ini sakit nggak beres, ini sakit ya pokoknya dibilangnya begitu Mbak. Keluargaku ya percaya nggak percaya awalnya, cuman memang kondisiku juga kayak gitu. Aku di rumah sana, sesampai rumah aku nggak inget sama sekali, cuman kata ibu juga aku nyanyi-nyanyi begitu Mbak. Dan itulah hal yang bikin ibu, keluargaku itu jadi percaya kalau aku itu sakitnya bukan sakit karena medis atau berobatnya ke dokter kayak gitu. Dan akhirnya aku itu dibawa ke ya kayak semacam seorang dukun begitu Mbak. Waduh, terus gimana? Ya aku diobat-obatin di situ, kayak dijampi-jampi dan macam-macam lah. Aku dipijitin sama istrinya juga, istri simbah dukun itu. Terus ya dikasih air dan sebagainya Mbak. Ya itu aja sih, setelah itu memang sembuh katanya gitu ya. Habis itu memang sembuh Mbak. Cuman ya begitu, nyanyi-nyanyiku. Terus kalau malam, kalau di rumah sana di kampung, itu aku katanya kalau malam itu suka jalan-jalan sendiri. Bahkan apa, aku itu sempat naik pohon Mbak, naik pohon jambu air yang ada depan rumah. Itu aku nangkring di situ. Sampai bapak sama ibu itu malam-malam bangun nengokin ke kamar ya, itu aku ndak ada ya. Mereka panik, mereka nyariin, pas dicariin ternyata akunya di situ tidur di jambu di situ Mbak. Dan aku itu nggak kerasa, aku bangun-bangun kaget, astagfirullahaladzim, loh kok aku di sini? Itu di bawah itu udah ramai orang Mbak, itu aku malu banget ya. Lah wis pokoknya kayak gitu Mbak, di rumah aku juga aneh itu kan. Dan akhirnya apa, oh begitu ya Ti, jadi kamu ndak ingat apa-apa, kamu nggak ngerasa apa-apa ya? Iya aku ndak ingat apa-apa, aku nggak ngerasa apa-apa. Ya bisa, semoga ndak terjadi apa-apa Mbak. Emang kalau aku begitu aku serem ya? Kalau malam terus kamu begitu serem katanya, kata si Mbak Ainun, itu serem banget. Aku aja serem Ti, kata Mbak Ainun ya. Dan akhirnya apa, sore harinya sekitar selepas asar, Mbak Siti itu dipanggil sama pengurus, didampingin sama Mbak Ainun, sama ada satu temannya lagi. Jadi pendamping dua lah. Ayo Siti ke itu yuk, ke sana dulu ke ruangan saya katanya. Dan didampingin sama dua teman ya. Akhirnya dibawa ke situ. Nah ketemu sama ini nih, kayak semacam salah satu pengajar di sekolah atau pesantren tersebut. Dan di situ Mbak Siti itu diobatin, kayak semacam diruqyah seperti itu ya. Nah ini kalau kata si ini, beberapa orang itu kayak mungkin kayak mirip-mirip kayak Ustadz Faizar kali, kayak gitu ya, yang ahli atau jagonya ngeruqyah, mungkin semacam itu. Narator menceritakan itu, membayangkan situasinya tuh kayak gitu. Dan dikasih tahu ini tuh sebenarnya Siti sendiri itu enggak apa-apa sakitnya awalnya, itu sakit medis biasa. Cuman mungkin kemarin ada sebelumnya itu ada pengobatan-pengobatan dan ada sesuatu yang dimasukkan ke Mbak Siti gitu ya. Sesuatu yang ya boleh dibilang enggak baik kalau bersarang lama di badan. Nanti yang ada badannya tambah layu, terus ya pokoknya enggak baik lah kata si itu ya. Itu kayak memakan energi dan sebagainya.
Jadi kalau malam ya bisa terbangun, dia merasa dia tidur, tapi sebenarnya badan itu nggak tidur. Itu kan tidak baik untuk kesehatan. Memang sementara itu bagus, efeknya ada, tapi lama-lama itu bisa ngerusak badan intinya. Jadi ya wis, ini kita coba tak hilangkan gitu ya. Dan akhirnya apa? Acara ruqyah itu pun dilakukan dan ya Mbak Siti, Mbak Ainun ngelihat sendiri di situ ya. Dia itu bereaksi lah intinya. Dan akhirnya selesai itu menjelang maghrib. Begitu udah menjelang maghrib selesai, udah Mbak Ainun pun dibawa lagi ke kamar sana. Waktu itu saat mau tidur, Mbak Siti itu duduk di nyender ya di di tembok gitu kan. Mbak Ainun kan udah berani di atas lagi waktu itu karena nggak ada pilihan. Mbak Siti diem aja begitu nyender di tembok. Cuman ya begitu buat Mbak Ainun, padahal Mbak Siti mungkin lagi duduk biasa. Cuman buat Mbak Ainun kan itu nyeremin. Siti dijawab, iya Mbak. Ti, kamu lagi apa Ti? Enggak Mbak, aku lagi duduk aja lagi ngafalan katanya gitu. Oh lagi hafalan, serem Ti gitu. Soalnya aku ingat kemarin kayak gitu. Enggak Mbak. Udah tenang aja, bismillah, semoga semuanya itu baik-baik aja. Dan alhamdulillah setelah itu memang Mbak Siti itu sembuh, udah nggak ada kejadian apapun. Jadi normal lah mulai hari-hari selanjutnya. Cuman cerita dari kamar-kamar lain itu kayak ya hampir setiap minggu itu ada aja kejadian apa gitu ya. Itulah yang bikin waktu itu rame saat menjalani fase kehidupan tersebut. Jadi banyak kenang-kenangannya ya begitu. Kayaknya setiap minggu kalau nggak di kamar ini nanti di kamar itu, nanti pindah lagi ke kamar mana, ada aja yang kerasukan, ada aja yang katanya melihat ini itu dan sebagainya. Itu aja satu cerita dari Mbak Ainun. Terima kasih banyak Mbak Ainun atas ceritanya. Kalau dari bahasa-bahasa yang disampaikan di cerita aslinya Mbak Ainun itu, sepertinya Mbak Ainun itu orang Cirebon, sepertinya gitu ya. Tapi udah, itu tidak terlalu penting. Terima kasih ya Mbak Ainun, kawan-kawan di rumah juga. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ditunggu pesanannya, orderannya. Terima kasih. Dan tentu saja kawan-kawan yang sudah mengunduh RIM, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh RIM sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.